Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar mengenai trigger di MySQL. Apa itu trigger? Nah, trigger itu bisa dikatakan prosedur yang akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah event atau tindakan terjadi pada sebuah tabel. Nah, biasa didapati banyak pada kasus e-commerce atau status transaksi barang. Contoh di sini yang kita gunakan adalah database e-commerce. Nah, di sini kita punya tabel produk dan penjualan, yang mana produknya ini ada punya stok. Kita bisa lihat di sini ada ID, nama produk, dan stok. Nah, tentunya keadaan di mana stok itu akan berkurang atau bertambah adalah terjadi pada transaksi di tabel lain. Karena ini tabel produk. Jadi transaksinya di sini kita buat tabel penjualan. Contoh yang kita buat adalah tabel penjualan. Oke, langsung aja kita buka ini penjualan, kita cek. Nah, di sini belum ada isinya, kita isi saja. Oke, kita buka di tab baru. Lalu yang bagian ini kita kembalikan aja ya. Kita kembalikan ke tabel produk. Nah, di sini kita buat 1, lalu tanggalnya kita buat tanggal sekarang. Kemudian produk ID yang kita jual adalah Zenbook 1, kemudian jumlah yang terjual 2. Nah, maka otomatis, kita bisa lihat stok Zenbook di sini ada 10. Lalu kita jual 2. Nah, otomatis nantinya di sini akan berkurang sebanyak 2, yaitu menjadi 8 ya. 10 kurang 2, 8. Dan itu akan dilakukan secara otomatis oleh trigger. Oke, kita coba go. Oke, kita lihat di sini sudah berhasil ya. Kita coba refresh. Oke, 8. Nah, benar ya. Dan misalnya kita lihat lagi di sini. Seandainya ketika dalam proses insert data kita salah tulis, misalnya jumlahnya ini bukan 2, tapi misalnya jumlahnya 3. Nah, maka otomatis ketika terjadi update, maka di sini pun harus terupdate. Jadi ketika kita nulis 3, lalu kita enter, oke. Nah, di tabel produk kita refresh. Nah, otomatis dia akan mengurangi stok. Jadi 10 dikurangi 3 menjadi 7. Oke, lalu bagaimana kalau terjadi delete? Misalnya tabel penjualan, ternyata tidak ada yang menjual produk ID 1. Atau kita salah input nih untuk produk ID 1. Akhirnya kita ingin delete. Maka stok barang untuk produk ID 1 akan kembali menjadi 10, yaitu 7 ditambah 3. Nah, kita delete, oke. Kita lihat lagi. Yap. Nah, menjadi 10. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang triggernya seperti apa? Oke, sudah kosong. Ini datanya kosong. Nah, untuk trigger, teman-teman bisa memasang atau melihat menu di localhost ini pada phpMyAdmin. Di sebelah pojok kanan. Nah, di sini ada trigger. Teman-teman pun bisa menambah trigger dengan menggunakan MySQL Console. Tapi pada latihan ini saya gunakan phpMyAdmin karena bagi saya lebih mudah. Oke, kita lihat triggernya, kita klik. Nah, di sini ada 3 buah trigger. Di mana keadaan yaitu kurangi stok. Ini artinya terjadi ketika tabel setelah diinsert. Jadi tabel penjualan ketika diinsert, maka trigger yang akan dijalankan yaitu trigger dengan name kurangi stok. Nah, begitupun trigger yang lain. Ini akan dijalankan ketika ada proses delete di tabel penjualan.
Begitupun untuk update-nya. Nah, triggernya seperti apa? Kita bisa lihat, kita klik edit. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan untuk trigger name, berikan judul, name-nya apa, biar kita tahu trigger ini fungsinya untuk apa. Kemudian tabel penjualan. Ya, jadi trigger ini akan berfungsi ketika ada proses atau ada action tindakan di tabel penjualan. Nah, tindakannya seperti apa, kapan, tindakannya kapan, yaitu kita setting menjadi after, yaitu setelah. Jadi setelah ada kejadian insert, nah ini, kita pilih insert, karena akan mengurangi stok, jadi kita pilih insert. Maka begin, mulai, kemudian kita mulai untuk apa? Untuk update produk, yaitu tabel produk. Tabel produk di mana kita akan mengset kolom stok dengan nilainya sama dengan stok, nilai stok yang sekarang dikurangi dengan kolom jumlah yang baru diinsert. Jadi kita berikan elemen new, perintah new titik kolom, ini jumlah. Nah, jumlah ini yang ada di kolom tabel penjualan. Oke. Kemudian kita pakai close where di mana ID, yaitu produk ID ini sama dengan new produk ID. Artinya sama dengan ID yang baru saja diinsert di tabel penjualan. Jadi produk ID, kemudian N, berakhir. Jangan lupa titik koma di sini ya. Kemudian kita berikan untuk definer root at localhost. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita rapikan. Oke, seperti ini. Lalu kita go. Nah, jadi teman-teman untuk menambahkan di sini add trigger seperti ini. Jadi berikan nama, kemudian tabel yang ingin menjadi trigger, tabel apa, kemudian time kapan, waktunya, kemudian kejadian atau tindakan apa nih. Nah, kayak gitu. Kita lihat juga untuk update stok. Jadi ketika ada kejadian update pembaruan, nah kita bisa setting di sini, update stok penjualan, after update. Ya, untuk update, nah teman-teman bisa lihat di sini perintah pertama kita buat, yaitu kita kembalikan nilai stoknya itu kembali seperti semula. Jadi kita tambahkan dulu dengan jumlah yang sebelum diedit, diupdate. Setelah itu kita kurangi stok dengan ini, dengan jumlah yang baru. Oke. Ya agak ini sih, agak rumit yang ini untuk yang update. Tapi ya teman-teman bisa pahamilah untuk proses update ini. Kita pun bisa buat seperti misalnya untuk yang proses pertama ini, yaitu yang menambahkan jumlah yang lama. Nah, kita bisa buat di event time-nya itu before. Jadi kita pilih di sini before dengan perintah satu ini saja dulu. Lalu untuk after kita buat lagi perintah untuk yang ini saja. Oke. Tapi untuk latihan ini saya buat langsung aja di sini. Dengan dua perintah, yaitu pertama ini menambahkan kembali, kemudian kita kurangi. Oke. Nah, ini kita go. Begitupun dengan yang delete. Nah, untuk yang delete, after delete, nah kita bisa lihat. Jadi karena ini kan penjualan, jadi kita tambahkan stok, kita tambah dengan jumlah yang baru di delete. Karena nggak jadi berkurang, ya kan? Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal menyesuaikan logikanya seperti apa untuk aplikasi yang teman-teman buat. Oke? Jadi coba kita kembali, ya kita insert misalnya di sini 1, kemudian MacBook, kita penjualan, kita jual sebanyak 2 ya. Kita lihat sini stoknya ada 7. Berarti ketika kita jual 2, maka stoknya akan berkurang menjadi 5. Oke, kita go. Kita refresh.
Ya, 5. Oke. Nah, seperti yang tadi untuk update, kita misalnya jumlahnya 4, ternyata 4 nih. Maka 2 yang sebelumnya tadi kita tambahkan. Lalu kita kurangi kembali dengan jumlah 4. Oke, kita cek. Nah, kita buka di sini produk. Oke, jadi stoknya yang tadi 7 karena kita jual 4 menjadi 3. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.